Kenapa kita menolong orang yang hina, saudaranya Yesus yang hina? Sebab suatu hari mereka akan diubah, Tuhan melihat kebaikan Yesus melalui kamu. Dan mereka akan dipindahkan Tuhan menjadi orang yang dimuliakan Tuhan. That's the purpose of a church. Seperti yang pernah saya sampaikan, J.K. Chesterton, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ini di tahun 1920. Dia berkata, ada apa sih dengan kondisi ekonomi di dunia saat ini? What's going on with the economy of the world? Kok di mana-mana disalahgunakan manajemennya? Dan selalu itu kesalahan orang. Salahnya si hakim. Sampai si J.K. Chesterton berkata, pada waktu di interview sama reporter, ini hamba Tuhan ya, non Pentakosta, Injili. Dan dia berkata, siapa yang mestinya bertanggung jawab? Siapa yang mestinya disalahkan untuk situasi yang seperti kita tonton di tengah-tengah kita hidup saat ini? Who should be blamed? Dan jawaban dari J.K. Chesterton adalah, I am. Semua problem di dunia, saya mau kasih tahu pada kalian semua. The problem itu bukan siapa yang salah. The problem semuanya itu dimulai dengan kita. Kenapa? Karena seluruh dunia, kita ini sudah ada di dalam tubuh Kristus. Kita sudah baptis Islam, kita sudah berbahasa roh. Kita ini orang-orang yang mengambil perjamuan suci, yang dosanya dihapus oleh darah Yesus. Nyawa kita direbut dari cengkraman iblis. Kita terima hidup kekal dan hidup berkelimpahan. Yang lama, hidup lama kita tinggalin. Kita berjalan setiap hari. Hidup baru sebagai ciptaan Kristus yang baru. Tetapi orang di dunia luar yang gak pernah dengar Injil, karena gerejanya aman dengan kemewahan auditorium, kemewahan teknologi, kemewahan show, puji-pujian yang luar biasa, sound systemnya, nyanyinya, choirnya, it's just so amazing. Okay? Siapa yang menikmati choir di gereja? Lagu-lagunya, saya paling nikmati itu. Saya kalau ngobrol sama Henry tuh ngirim-kiriman lagu terus tuh. Kita nyanyi lagu ini ya, kita nyanyi lagu ini. Nanti siang sama Natali, saya udah tukeran lagu sama dia. Nanti lagu-lagu Ignite, oh keren-keren. Okay, easy to sing and yet is so beautiful. Okay, jadi di gereja sekarang ini pemainan skill musik, talenta nyanyi nggak kalah sama dunia loh. Bahkan lebih bagus daripada dunia. Right? So di dunia luar kita itu penuh dengan orang-orang yang nggak pernah dengar Injil. Hanya orang yang mendengar, kalau saya banyak dengar kesaksian di YouTube chat, kalau ada lagu-lagu muncul, kan ada lagu-lagu yang dinyanyikan, dimunculin di YouTube. Kadang-kadang ada saudara tirinya Ishak yang muncul di situ anak-anaknya dan berkata, lagu ini bicara padaku, lagu ini sangat bicara pada aku, luar biasa Yesusnya kalian. But do we have disciple? Apakah kita memiliki murid Kristus? Sama sekali nggak ada. Okay? So JKC berkata, kita semua, karena dulu kita semua ada di dunia luar. Karena dunia ini isinya manusia seperti saya. Manusia berdosa yang oleh Kristus diselamatkan karena kasih karunia-Nya yang mati dia bukan kita. Saat kita percaya pada namanya dan kita terima dia. So karena gereja, Morris Cerullo berkata seperti ini di bukunya. What happened in the spiritual is happening in the natural. Apa yang terjadi di alam roh itu terjadi bisa dilihat di alam dunia ini. Kalau di dunia setiap negara penuh korupsi, penuh dengan penipuan, penuh dengan money laundering, pembunuhan. You know, for money sake, bunuh-bunuhan itu terjadi di mana-mana. For money sake. Kalau kita sebagai orang percaya tidak mengambil tanggung jawab kita sebagai utusan Kristus, sebagai garam dan terang, I don't think dunia ini akan penuh dengan damai loh. So what's happening in the church, itu kalian bisa lihat
terjadi di dunia. Jadi sangat-sangat fatal kalau kalian tuh kaget sama dunia. Wow, 1.000 triliun Pertamax. Dari Pertalite terjadi penipuan. Wow, 920 miliar di satu rumah. Sebetulnya dalam Alkitab Yesus berbicara di semua mengenai akhir zaman. Tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dengan semenjak COVID terjadi, kita nggak bisa deny ya, bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Perang Rusia dan Ukraina yang nggak jelas alasannya apa. Afghanistan, perang-perang Timur Tengah, perang-perang di China dengan negara-negara lain, rebutan pulau dan sebagainya macam, Korea Utara dan sebagainya. Ini negara ini pada takut sebetulnya. Donald Trump keliling dunia semuanya, Presiden Prancis keliling dunia. Itu untuk mendamaikan, untuk bangun hubungan. Bangun hubungan butuh pengorbanan uang, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, mesti alert, mesti bisa tahu gak salah ngomong. Oke, so menariknya semua negara itu tertarik sama negara lain. Negara Belanda yang tinggal lama di Afrika Selatan. Namanya apa? Orang apa itu? Afrikaan. Siapa itu orang Afrikaan itu? Orang Belanda yang menjadi South African, menjadi Afrika Selatan. Yang menguasai, yang membuat politik namanya apa? Apartheid. Yang menindas orang-orang kulit asli. Yang punya berlian. Pemilik negara yang isinya emas, berlian, boksit. Gak ada negara yang kekayaan alamnya sebesar Afrika Selatan. Gak ada. Dan kalau Anda mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dari generasi Z daripada Afrika, orang-orang Afrika. Mereka berkata, dan saya gak tahu di daerah mana namanya, di daerah mana, di mana itu berlian, semua berlian emas, boksit, kobalt. Oke. Anda bisa melihat seluruh orang-orang asing tenaga ahli pertambangan. Perminyakan dari Inggris, dari Amerika, dari Australia itu pada ngumpul di negara-negara yang penuh kekayaan alam. So kalau Anda pergi ke Freeport, ke Tembagapura, you will see all the Australian. Anda ketemu orang Amerika, karena PT Freeport itu American company, pegawainya orang Australia, orang Inggris, dan mereka bawa dan ini tenaga-tenaga kerja kasar yang ngomongnya kasar itu di budaya Indonesia. Sayangnya budaya Pulau Kristen Papua tidak masuk ke mereka. Karena saya khotbah di Freeport. Kenapa kok budaya kerajaan surga kok gak masuk ke dalam orang-orang asing ini? Sehingga mereka kelola Freeport seperti kerajaan Allah. Do you know that the church is the kingdom of God? Berapa dari Anda sadar bahwa gereja lokal adalah kerajaan Allah? Isinya duta-duta besar kerajaan Allah. We are the ambassador. Ini loh kerajaan Allah. Orang kalau mau ngalami kerajaan Allah, come to church. Sayangnya yang di dalam gereja tidak tahu kamu adalah utusan Kristus. You know what the church is? Itu tempat pertemuan antara langit dan bumi di mana Allah berjumpa dengan manusia. Itu gerejanya. Heaven touching earth. That's the church. Itu kita. Dan karena kita gak ngerti, kita lebih cocok sama sistem dunia. Kita lebih cocok dengan gaya dunia. Dunia cari uang diantam sekarang. Dunia lagi cari uang dihargakan emas, itu yang dicari. Dan kita lupa, semua antam, semua cash yang di tangan para hakim yang ilegal itu semuanya milik Tuhan. And you know di Alkitab, Yesus berbicara jauh lebih banyak tentang uang dan harta kekayaan daripada tentang berdoa syafaat. Tentang iman, tentang khotbah, tentang akhir zaman. Iman tentang surga neraka digabung. Mesti Anda tanya kenapa Tuhan? Pasti ada apa? Ternyata dari semuanya dia ringkas di kitab Matius 6. Ternyata untuk menentukan apakah kita pasti kalau mati ke surga, kalau selesai di bumi ke surga. Itu tergantung bagaimana kau mengelola uang. Gak tergantung kamu berbahasa roh apa enggak. Gak tergantung berapa setan kamu tengking. Gak tergantung berapa jiwa baru kamu bawa ke kerajaan surga. Tergantung how you manage your life and the money. Karena itu miliknya Tuhan, bukan milik kita.
Coba buka sebentar ke Lukas 16. Ayat 10. Dan semakin saya ngajarin ini, semakin saya kangen sama Tuhan. Saya semakin sedih. Kenapa aku kok nggak gitu dekat sama Tuhan? I'm so sad. I'm just crying. Kepingin sama Tuhan. And my life is seperti split antara mesti ketemu orang, counseling, khotbah. And my time dengan Tuhan itu kayak direbut-rebut gitu loh. Dan ini yang menentukan apakah kita akan betul-betul bersama Tuhan apa tidak. So kita lihat di Lukas 16 ayat 10, kita lihat gelarnya di sini, temanya adalah setia dalam perkara yang kecil, nasihat. And amazingly yang kasih nasihat Yesus sendiri. Anda nggak perlu nasihat dari saya kok. You need nasihat langsung dari Tuhan. Saya pun dapatnya dari Tuhan. Saya nggak dapat dari orang. Tapi saya suka mendengar guru-guru saya. Barang siapa setia, katakan sama-sama. Kalau kita murid, kita pasti pakai pena kita, namanya lidah kita. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ia setia juga dalam perkara-perkara. So ngomong sama kiri kanannya, kalau hal memberi persembahan, kalau hal memberi perpuluhan, kamu problem. Gak mungkin Tuhan kasih kamu perkara besar. Untuk dipercayakan dengan bisnisnya Tuhan yang besar, untuk dipercayakan untuk memegang harta yang besar. I don't think so dia mau kasih ke kamu. Because I cannot trust you. And kunci yang membuat kita sakit hati sekali itu cuma satu. Namanya trust. When you breach the trust. Kalau kamu patahkan kepercayaan. Itu sakit sekali. Kepercayaan itu diperoleh. Kepercayaan gak bisa dibeli. Anda mau kasih kado barang-barang mahal, Anda mau kasih duit, mau kasih apa, tidak bisa menyembuhkan trust yang sudah dilanggar. Makanya dalam hubungan, dalam perkawinan, dalam keluarga, trust is everything. Satu hal sukses, satu hal mendapat promosi, satu hal meningkatkan standar ekonomi, standar kenikmatan hidup, satu hal breaking the trust and keeping the trust. Karena orang kalau udah sampai ke puncakan tinggi, gede kepala, lupa daratan, tergoda dengan segala macam nafsunya, terserangsang nafsunya, lupa the covenant, the trust dalam perjanjian itu. Again di sini Tuhan ngomong mengenai trust. If you're faithful with the little, you will be faithful with the bigger one. Lanjutkan ya, 2, 3. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga gak benar dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kertas itu gak jujur loh. Jujur gak tuh kertas tadi, lihat video itu. Mestinya itu ada uangnya mesti ada di mana? Diinvest untuk pekerjaan Tuhan, betul apa tidak? Kalau dengar namanya kan kayaknya namanya bukan nama saudara seberang kita, kayaknya nama saudara-saudara yang punya iman dalam Yesus, betul apa tidak? Tapi membunuh orang. Dalam upaya membereskan masalah itu nggak terima anaknya di penjara, nggak terima harus menunaikan, membayar konsekuensi dari melanggar hukum. Dia beresin hukum sendiri. Itu namanya take matters into your own hand. You become God, you become judge. Itu Mamon jadi gak jujur tuh. Sebetulnya yang gak jujur, ini kata sifat ya, jujur gak jujur. Ini bicara tentang hati yang megang. Cinta uang, yang problem itu bukan uangnya, karena uang itu kertas gak ada napasnya. Yang problem adalah cintanya. Cinta itu adanya di hati. Lanjutkan. Siapakah yang akan mempercayakan kamu? Again, it's trust. Harta yang sesungguhnya. Do you know that you have the real treasure? And itu adalah kerajaan surga. And bagaimana kau kelola uangmu sekarang? Apakah betul-betul itu milik Tuhan atau milikmu? Kalau milikmu Tuhan gak akan sentuh. Kamu mau habis uang, mau bangkrut, Tuhan gak akan tolong. Karena itu milikmu. Dan dia gak bisa ngapa-ngapain. Karena kamu tutup, you block. Tetapi kalau semuanya itu milik Tuhan, kamu kelola seperti betul-betul itu milik Tuhan, kamu cuma pengelola, dia mesti tanggung jawab.
Dia menjawab di Maliaki 3 bahwa aku akan hardik belalang pelahap. Aku minta kamu uji aku. Masa aku gak buka tingkap surga sampai mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Gak mungkin. Sebab aku di bumi begitu banyak kekayaanku. Langit, bumi, laut isinya milikku. Betul apa tidak? Berarti unlimited dong. Right? Kemarin saya pergi sama Pak Jamie. Saya minta ada 3 supplier untuk tanaman daripada rumah EHS. Rumah retret. Karena tempat itu tempat untuk menenangkan, menyembuhkan jiwa. Untuk belajar suara. Bisa menenangkan suara dari luar. Dan bisa menenangkan suara dari dalam. Dari luar itu bisa melalui sosmed, bisa melalui WhatsApp chat, bisa melalui surat, email, atau juga suara di dalam yang mengatakan, gue gak mau terima kayak gini, gue benci kayak begini, aku akan balas dendam kayak gini, gue sombong banget sih ini orang menghakimi suara itu. If you can just, suara luar itu dan suara yang berontak di dalam, suara yang miris itu bisa didiemin dan kamu baru bisa tenang. Untuk itu lokasi itu mesti asri sekali. Tidak ada banyak macam-macam. Hanya ada natur, ya hanya ada alam, air, ikan, tanaman, dan musik yang tenang di backgroundnya. Dan lagi memilih pergi ke satu aja, baru satu aja supplier. Dan saya bilang, semua ini gak ada yang gak bisa laku. Karena semua tanaman dibutuhkan untuk semua properti. Semua rumah butuh tanaman. Itu yang bikin tanaman itu, yang bikin rumah itu ada orang artinya. Karena dirawat. Dan setiap benih yang ditanam, saya bilang Jamie, pasti tumbuh. Kenapa? Ini bumi. Punya kekuatan untuk menumbuhkan. Karena buminya milik Tuhan. Tuhan kasih benihnya, Tuhan kasih tanahnya. Dan tukang proyek itu yang punya perusahaan landscape garden itu. Yang proyeknya puluhan miliaran. Itu mengambil, mengkreasikan, menata warna dan tatanan tanaman sampai menarik dilihat dari apa yang Tuhan sediakan. Bumi Tuhan sediakan, benih Tuhan sediakan, benih mati ditumbuhin Tuhan yang lakukan. Dan kita semua bisa kaya raya. Dan Tuhan berkata, kelola seperti aku yang punya tanah ini, mau kau kelola. 10% dari semua hasil panen ini milikku. 10% dari pencairan penjualan tanaman ini milikku. Kalau engkau gak mau megang itu, cara itu, dan Tuhan gak bisa percayakan harta sesungguhnya. Seperti saya nyanyikan berkali-kali, saya ingat sekali lagu ini sekarang. Dari hari terakhir sebelum Oma jenazahnya peti matinya dibawa ke San Diego Hill. Si pendeta yang saya undang untuk bisa membagikan firman, untuk penutupan, untuk pelepasan jenazah. Dan dia nyanyi. Ku tak membawa apapun juga. Coba buka ke 1 Timotius 6 ayat 7. Itu bukan lagunya dia. Tapi orang lebih hafal lagu itu daripada firman Allah. Kalau nyanyi dia hafal. Kalau nggak nyanyi dia nggak hafal. Sayangnya firman Allah bukan kehidupan dari hatinya Allah. Tapi lagu. 1 Timotius 6 ayat 7. Bagi pemilik-pemilik harta kekayaan di bumi yang ada di GGA. Dengarkan baik-baik. Katakan sama-sama. 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Anda kepahitan, Anda benci sama gereja. Gereja dituduh minta-minta uang. Pendeta cuma cari duit. Semua caci maki keluar. Anda tahu gak ini? Ini Tuhan yang ngomong, bukan si pendeta. Kamu lahir telanjang, kamu mati telanjang. Ini saya tahu, karena saya yang mandiin badannya mami saya. Semua anak diundang untuk terakhir kali memberi penghormatan pada almarhum mama saya. Nyawanya hidup, nyawa mami saya bersama Tuhan ketawa-tawa di surga. Kita mati, kita nangis, berduka karena berpisah sama fisiknya. Waktu fisiknya ditaruh di ruang tunggu sebelum dikasih formalin. Badan mami saya begini.
kaku. So saya mau sentuh-sentuh, mau apa kaku. Gak ada nyawa. Di situ saya lihat mahal sekali ya jiwa kita ya. Jiwa kita itu bisa ngidupin tulang, sendi. Jiwa kita bisa ngidupin saraf, feeling, emosi, sedih, marah, ketawa. Itu hilang dari mami saya. Sehingga dia gak bisa pakai baju sendiri waktu dia masuk ke peti jenazah. Itu kalau gak diinjeksi formalin, gak lepas loh badannya. Gak lurus lagi, gak lemes. Kemudian dimandiin. Sambil tutup kain putih, dimandiin, dipakai sabun semua bersih, keramas terakhir. Kemudian tukang rambut saya ngeblow rambutnya dia, and dandan mukanya dia. Cuman kali itu dia gak bisa bilang, Yul, jangan terlalu, aku gak suka dandan Yul. Kali ini mami saya gak bisa ngomong gitu. Kali ini dia mesti nerima. Semua otoritas ada di makeup artisnya. Gak di mami saya lagi. Even tubuhnya pun dia gak berkuasa lagi. Betul-betul 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidakkah kamu tahu kamu bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Tidakkah kamu tahu kamu bukan milikmu lagi? Kalau bukan milikmu, dirimu bukan milikmu, badanmu bukan milikmu, berarti udah ada yang ngurus kamu. Si pemilik yang ngurus kita. Kamu gak mau diurusin sama Allah? Kalau kamu gak mau diurusin sama Allah, kalau sakit jangan minta sembuh. Tapi kalau kamu mau diurusin Allah, dia Jehovah Rafa. Dan kalau belum waktunya kau mati, dia pasti sembuhin. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia menyelamatkan, dia melepaskan. Itu because he love you. Karena dia memiliki kita. Bukan karena dia magician, bukan karena dia tukang sulap. But because he owns us. Dia memiliki kita. Coba lihat dari sudut mata ini. Lihat dari lensa ini. Aku dimiliki. Aku menjadi anaknya Bapa. Makanya kita kalau berdoa Bapa kami di surga. Itu bukan hafalan. Akan seperti chip komputer yang main program. Kalau kamu ngomong Bapa kami di surga tapi kamu gak merasa menjadi anaknya, gak merasa dimiliki dia. Ngapain kalau bukan anaknya diurus-urusin? Buat apa? So kita kembali ke Lukas 16. Ayat yang ke-11 lagi. Katakan sama-sama. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang gak jujur. Saya rasa yang gak jujur bukan kertas ya. Yang jujur yang pegang ya. Betul gak? Setuju gak? Right? Are you honest with the money that God give you? You answer, don't answer me. Siapa sih yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Isn't it miris ngomongnya? You know, langit bumi laut isinya milik Tuhan. Itu tanaman daripada Bapak yang kita datangi, yang saya tadinya mau pilih menjadi landscape arsiteknya dari rumah EHS. Dari pinggang ke bawah polio. Waktu saya ketemu sama 3 supplier. Mereka beruntun. Ini namanya mini tender. Dan saya ngelihat dari atas. Dari kamar saya keluar itu ada balkoni, ada bridge, ada jembatan menuju ke lift. Dari atas lihat ke bawah, jadi lihat lobby di bawah. Kok ada Bapak di kursi roda? Somehow mata saya terpaku kepada dia. Gak taunya kandidat ketiga Bapak itu. Dia nunggu 2 jam loh untuk ketemu saya. Dan sangat bergairah. Dan sampai ke tempatnya dia kemarin. Saya mesti ngiter, karena saya mau lihat tanaman apa aja yang dia ada. Sebetulnya tanaman yang ada di dia, ada di kebunnya Oma. Saya gak terlalu excited, karena saya bilang saya cari bunga. Yang berwarna, cari bunga tropis. Kamboja Kamboja Jepang mawar mawar Jepang pokoknya color. Even kalau daun pun gak ada bunganya, mesti color. Saya bilang saya punya fotonya semua. So kebun saya di video sama tukang kebun saya kasih tahu tanamannya udah diganti, rumput kucai udah diganti. Saya kirim ke dia, saya liatin dia. You like, this is my garden. Dia bilang, wow gede sekali kebunnya ibu. Ya.
And semua dibikin color, majority dibikin putih. Supaya tidak ada nyamuk. Karena nyamuk suka kegelapan. Akibatnya kamu jadi DBD di situ. So, saya bilang no problem, gak ada bunga gak apa-apa. Karena bunga itu cocoknya di tempat dingin. Kalau jangan beli tanaman, kalau mau kasih kado saya tanaman, jangan beli di Lembang ya. Atau di Puncak pasti mati. Di Jakarta pasti bunuh diri itu dia. Kita pembunuhan gila itu. Karena cuacanya udah beda. Memang cantik di Lembang, cantik di Puncak, sampai di kebun kita. Hilang kecantikan Tuhan. We need to understand nature-nya dari tanaman itu. Dan waktu saya mulai jalan, si Pak Jamie bilang, Pak kursi rodanya mana? Nanti kelilingnya gimana? Oh enggak, ternyata dia bikin sepeda motor tapi roda 3. Dan dia bikin sendiri, dan dia jalan sendiri. Dan ada nomor polisinya, W nomor berapa. So Pak Jamie tanya, ini boleh di jalan raya? Oh boleh, ini punya ini, ada nomor polisinya. So dia keliling semua. Rupanya Jamie gak lihat tanamannya, dia ngelihat bapak ini. Hebat ya. Walaupun tubuhnya cacat polio. Tetapi kekayaan Tuhan dipercayakan ke dia loh. Dia bisa kelola, dan dia bisa hidupin anak sampai sekolah tinggi. Dia hanya pakai modal baju kaos oblong, dan celana tukang kebon, dan sendal cepit. Saya bilang, James, mana sih ada orang bisa miskin? Lihat, kalau engkau pelihara hartanya orang, pasti kamu akan terima bagian kamu. Hanya jual tanaman. Dalam kondisi fisik cacat. Bagi Tuhan Yesus, hal-hal tentang uang dan harta kekayaan itu adalah sangat penting. Karena sebagai pengikut Kristus, next slide please. Kita tuh mestinya sepakat dan percaya bahwa tanggung jawabnya gereja Tuhan Yesus itu ada di bahu kita. Coba buka sebentar ke 2 Korintus 5. Katakan sama-sama sampai ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 dulu ya. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Stop. Di dalam mana? Oh, bukan di dalam gedung mewah ya. Bukan di dalam gedung yang AC-nya dingin, betul? Di dalam Kristus. That's very important. Itu adalah your position of righteousness. Itu posisi kebenaran kamu sama Tuhan. Oke, lanjut. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Katakan berlalu. Sesuatu yang berlalu itu kilat, ngilang, hilang atau progresif. Kalau pakai kata berlalu, itu progresif atau hilang. Berlalu. Itu sifatnya progresif, yang lama sudah berlalu. Itu melalui satu pencet tombol kilat hilang atau suatu perjalanan. Perjalanan karena Yesusnya mesti lahir, mesti dianiaya, mesti difitnah, mesti dikhianati, mesti dijual nyawanya 30 keping perak, betul apa tidak? Dia mesti melewati Getsemani, mesti diadili di Pontius Pilatus, betul apa tidak? Right? It's not instant. And sambil dia melakukan itu semua, itu proses jiwa kita lagi mau diberesin loh. Mau. Belum langsung. Karena kita mesti menerima kematian kebangkitan dia untuk kita menerima hidup baru itu. Nah begitu yang baru masuk kan yang lama gak langsung hilang. Berapa Anda setuju sampai hari ini? Yang lama gak langsung hilang. Bilang, lihat aja sekarang model gue. Ya. Ada amin? Lihat model-model kalian. Ada kepahitan. Ada kebencian. Ada kekecewaan. Ada depresi. Ada stres di dalam gereja lokal. Ya berarti progresif dong. Ada kok jawabannya antara kenyataan hidup sama jawaban kok gak sama ya. Hah? Betul apa tidak? Yang baru telah datang. Oke? Ini Bobby seorang guru penasehat hidup sehat. Anda yang hidupnya sakit-sakitan mohon ketemu dia nanti setelah kebaktian ya. Biar disehatin pikirannya. Begitu Anda mengerti, oh ini my problem. Kenapa kok aku sakit-sakitan? Kenapa aku problem tiroid? Kenapa aku problem darah tinggi? Kenapa aku problem? Baru dikasih informasi. It doesn't mean you change. Betul dong? So dari pertemuan dengan penasehat dikasih penjelasan, ngerti
aha moment terjadi. I got it, right? Yang lama mulai berlalu nggak? Yes, kalau kamu pergi ke arah yang berlawanan. Tapi kalau tetap sama aja di kubangan yang sama. You dreaming, man? Dan banyak orang Kristen yang dreaming and kepahitan di dalam dreamnya yang salah. Dan sayangnya kamu gak pernah bikin dreamnya Tuhan menjadi dream kamu. You try to fight for your own dream, but it's not God's dream. Kalau Anda mau sukses, Anda hidup dari seperti apa yang saya ajarkan di Babes tadi. Makanya kehidupannya Yusuf. Yusuf bisa berubah dan bisa menjadi orang yang membawa transformasi. Karena dia hidup mengandung dan hidup demi dua mimpi yang Allah berikan. Dan dia lupakan mimpi sebagai anak bungsu kesayangan bapaknya. Yang akan mewariskan semua penipuan, kebohongan. Yang namanya Yakub artinya penipuan, kebohongan. Dan dia menjadi Perdana Menteri Mesir dengan karakter Allah. Gak mungkin. Kalau yang lama mimpimu pribadi kamu gak biarin aja mati dulu. Dan peluk mimpinya Tuhan. You cannot change. Dan itu hanya dapat terjadi kalau engkau di dalam Kristus. Apa itu artinya di dalam Kristus? Abiding in God. Hidup tetap bersamaku, tetap berdiam dalam aku diam dalam kamu. When you are in me and I am in you, kamu adalah ciptaan baru. But if you don't abide in God, gak mungkin ada perubahan. Gak mungkin pertemuan 2 jam di dalam gedung bisa merubah orang. It make you feel good, itu namanya gereja hype. Gereja yang cuma mompa emosimu, but nothing is changed. Gunung esnya gak berubah sama sekali. Kita mau ngomong the real deal ini. Kita mau jujur sebagai diri kita, sebagai manusianya Tuhan. Ada bagian dari kita yang sakit luar biasa. Ada bagian dari kita yang terkutuk, bagian dari kita yang membahas semua warisan-warisan pola dosa, pola kesalahan, pola penyakit nenek moyang. Kalau asuransi kesehatan aja percaya penyakit diturunkan. Kenapa kamu gak percaya bahwa dosa dan kutuk itu diturunkan pada kita juga? Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan di Keluaran 20 ayat 3-5. Kesalahan Bapa akan ditimpakan kepada anak cucunya sampai generasi ketiga dan keempat. Kamu mau deny apa? Even business asuransi percaya kok. Makanya kalau engkau punya keluarga kanker, jantungan, darah tinggi, stroke, diabetes, udah pasti premimu double. Mana ada perusahaan mau jamin hidupmu? Emangnya dia center class? Tapi Yesus mau jamin hidupnya. Untuk kita sembuh dari semua kutuk yang tidak perlu turun-temurun. Diulangi, bisa di-stop melalui kita. But stay in Christ. Stay di dalam Kristus. Stay di dalam Kristus artinya abide in God. Berdiam di hadapnya. Itu namanya spiritual discipline. Itu adalah kehidupan rohani yang disiplin. Itu gak bisa dinego. Karena di luar dia kita gak bisa apa-apa. So it's just kamu bayangin diri kamu kayak ikan di kolam. Selama kamu berenang di kolam air, kamu hidup. Mau ditambah oksigen oleh tukang akuariumnya. Mau ditambah makanan, flora, fauna, lautan. No problem. Asal ada air. You got it? Dan air kita adalah hadirat Allah. Air kita adalah Kristus. Mesias kita. So di luar dia kita gak bisa hidup. Kita gak bisa jadi ciptaan baru. Dan kita gak bisa hidup dengan peraturan prinsip daripada keuangan kerajaan Allah. We cannot. Kalian mesti hidup di dalam habitat di mana Allah itu berada. Yang ciptaan baru cuman rohnya. Yang lama itu daging dan jiwa kita yang menyembah iblis. Berapa dari kalian mengakui kita penyembah iblis sebelum kita ditangkap Yesus? Angkat tangannya kita. Ngomong sama kiri kanan kita penyembah setan. Kamu lihat gak sisi kesetanan gue sekali-kali. Dan kalau belum mati daging sangkal diri, kamu akan ketemu setan-setan kecil di sini. Right? Halo? So kalau kamu sakit hati sama orang, no problem. Hello setan. Oke, so kalau kamu mau histerisnya keluar, caci maki keluar, mindernya keluar, manipulatif. Kamu bilang, ada setan lagi manifestasi. Di mana? Itu kalau setannya lagi agamawi kan gitu kan. Di mana? Mari kita ikat dan kita tangking dalam nama Yesus. Setannya di lu. Nangkap ya? So kalau lagi ribut, sakit hati segala macam, setan. Hello, wakey.
Nah kalau setannya gak keluar-keluar, tetap berdrama di situ. Kamu mestinya bertanya sama Tuhan, kenapa kok gak keluar-keluar? Aku kurang apa? Kurang bensin? Kurang urapan? Kurang firman Allah? Kurang bom untuk meledak bagi kamu, bagi setan itu. The problem is semua yang Tuhan berikan pada kita udah di kita. We just don't do it. Kita gak menghargai apa yang dipercayakan. Kamu dikasih yang kecil, kamu gak setia. Tuhan gak kasih yang lebih besar. Jangan mimpi kepingin jadi Smith Wigglesworth. Jangan mimpi kamu kepingin menjadi seperti Reinhard Bonnke. Please don't. Karena kamu gak ngidupin hidupnya dia. And problem semakin besar tujuannya supaya kamu semakin berlutut. Supaya kamu semakin berserah. Supaya diisi bensin. Seperti mobil listrik. Kalau udah gak bisa, kalau maksimumnya 575.000 kilometer habis baterainya. Kalau waras sebelum habis di charge dulu dong. When do you charge yourself dengan the power of God? When do you charge? Yuk kita selesaikan yuk. Lagi ya ayat 17 ya, 23. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah, nah saya mau tanya. Oke, ini dari sudut pandang Tuhan apa dari sudut pandang kamu? Ini perkataan dari Tuhan apa dari kita? Dari Tuhan. Jadi dari pihak Tuhan udah kelar belum? Anything to do with the old man dengan manusia lama udah kelar belum? Dan kalau enggak dia enggak akan ngomong sudah selesai di kayu salib. Right? Tapi dari kita udah kelar belum? Belum lagi dikerjain. Makanya penderitaan Yesus akan jadi penderitaanmu. Penyangkalan daging Yesus dan pikul salibnya Yesus akan menjadi jalannya kita. Makanya setiap orang yang datang padaku harus sangkal diri. Harus sangkali egomu, maumu, hamnya kamu, hak asasi manusiamu. Drop it. Pikul salibmu, mati dari egomu. And datang ke Yesus untuk ikut jalan dia. Baru kamu jadi ciptaan baru. Day by day. Lukas 9 ayat 23. Harus sehari dia. Ini jalan. Udah. Kalau kalian bentrok-bentrok kiri kanan. I'm sad. Tuhan sad. Because you're not doing it. Dan kadang-kadang orang mesti kena ketabrak, ketutuk, habis baru nyerah. Right? Yuk ayat 18. Dan semuanya ini, you see, semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini pada kami. So when you do perjamuan suci, ini pekerjaan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang suci terselesai. This is done. Kalau belum selesai kita gak makan dagingnya. We cannot drink the blood. Ini bisa dimakan, diminum because it is finished. So tiap hari harus hidup perjamuan suci. Every day. Sebetulnya sangkal diri pikul salib itu melakukan perjamuan suci kok. Artinya you stop. And biar hidup barunya itu diinfus ke kalian. And biar darahnya menyucikan dosa kamu. Berapa dari kamu sadar diri bahwa tiap hari kita masih berdosa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Every day we're still sinning. Every day ada pemberontakan baru yang terus keluar. Yes? So kita gak bisa datang ke gereja gangho dong dengan gaya kayak gue udah beres, hidupku udah beres semua. No we're not. Kamu bergaul di Kersel. Siapa yang ketemu sama orang-orang di Kersel? Gondoknya gak keruan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya jujur. Siapa yang ketemu orang di Kersel kayaknya pengen tonjoknya. Sudah gue amas ini. Siapa yang ada gumul kayak gitu di hati? Angkat tangan. Jujur. Tetapi kalau kita pergi kita berkata, I love you with the love of the Lord. Falas lagi kuncinya. Yes, I love you with the love of the Lord. Halo? Ada kan gitu-gituan kan? Ada gak? Nah, you see. Apakah ciptaan barunya sudah datang komplit? Atau manusia lamanya sedang progresif dimatiin? Cara ngomong sama kiri kanannya. Aku sedang proses mati. Lu baik-baik sama gua dong. Kalau gak gua bunuh diri loh. Nangkap ya? Sangat menyakitkan hidup sama orang yang tidak mau mati lagi. Sangat mau menangnya sendiri gitu loh. And yang ngerinya kalau mau menang sendiri. Pakai perang dingin lagi. Gak mau ngomong. 3 bulan gak ada kembukan. Ngomong di telepon, dibanting. Kalau kawin, horor itu.
Kamu mau masuk pintu mana pun juga ketemunya orang itu jurus loh. Betul gak? And then you don't want to talk. And kemudian dirohaniin. Rohaninya apa? Kasih gue space. Aku butuh waktu sendiri sama Tuhan. Jangan ganggu aku. Lo ganggu kesetrum lo. Dan semua istilah EHS dipakai. Dan tiba-tiba semua jadi guru EHS. Yang belum lulus. Dan satu pasiennya berkata, kapan lu lulus ya? Supaya bisa nolong aku juga. Lanjut. Ayat 19. So everybody, kalau Anda mau diberesin emosinya, Anda berdamai dengan Tuhan. Anda punya pelayanan loh, namanya pelayanan pendamaian. Right? 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka kok. So siapa yang beresin isu gak beresnya kita? Yesus kan? Dan ia telah mempercayakan berita pendamaian kepada kita. Katakan saya pelayan pendamaian ya Tuhan. Ya itu gak mungkin ada korupsi-korupsi kayak gitu. Kalau gak mungkin, saya pernah dengar kok ada Pak Gilbert itu pernah khotbah kok di KPK. Ada acara persekutuan doa di situ. Tapi khotbah tanpa melakukan proses, melakukan spiritual formation, tanpa pembentukan rohani, tanpa menjadi apprentice to Jesus, tanpa menjadi pemagang Yesus, nggak bisa berubah. Mau dikhotbahin sampai lebaran kodok terus yang keluar. Dan kodok itu di kitab Keluaran lambang iblis loh. Beelzebul tuh lambangnya. Lalat dan kodok. 10 tulah gitu. Gak bisa. Yang jadi gembala tahulah. Ayat 20, katakan sama-sama yuk. 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ngomong sama kiri kanannya. Aduh, biarpun kita masih ada kesetrum-keselok, nusuk-nusuk lu sering. Aku utusan Kristus loh. So, kamu ngomong sama kiri kanannya. Aku utusan Kristus lagi dibikin. Bilang, tampang ganteng, wajah cantik, tapi sebelum lu ngomong apa-apa, udah deh lu kasih karunia sama gue lah ya. Lu kasih grace sama gue. Kalau enggak dari grace jadi tabok. Nangkap gak ini? So ngomong sama kirinya, saya utusan Kristus yang lagi dibikin. Masih kuliah. Belum lulus. Lulusnya waktu Yesus muncul di awan-awan. Sementara itu kamu akan dilatih sampai tekun dan berbuah panjang sabar. Ngomongnya panjang sampai nyengir gitu. 1, 2, 3. Panjang sabar. Angkat dong nadanya dong. Ya, ambil garu putala. Henry 1, 2, 3. Panjang. Karena tanya lagi sama kiri kanannya. Kita mesti ngomong sama orang. Kalau ngomong sendiri gila kamu. Katakan. Ngomong sama kiri kanannya. Katakan. Sabarnya panjang sekali. Siapa yang masih mau cinta Tuhan? Siapa yang mau masih mengalami keselamatan total bagi satu keluarga kalian? That it takes a long time. It's a process. Amin. Antara apa kata Tuhan sama apa kata saya itu beda. Ini semua dari pihak Tuhan. Tapi dari pihak kita, Allah menunggu kita untuk datang pada dia. Datang pada dia. Karena dia ngundang kita dan dia undang kita. Dan kita mesti berserah. Sampai kita berserah dia gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kok Tuhan gak mau sabotase lah jalan sungai? Enggak, karena dia menghormati kehendak bebasmu. He's a gentle God. He's a gentleman. Ada amin? Right? So, kita lihat ke Matius 25 sebentar. And banyak yang saya mau bagikan what God is saying to me this morning. Panjang sabar ini besar buat GGA. Pada waktu saya perkenalkan di EHS, banyak sekali orang yang bersaksi. And it does help. Tapi memang kesaksiannya nggak mungkin bisa valid dan permanen. Sampai 4, 5, 6, 7 tahun baru terjadi.
Jadi untuk bisa menjadi terbentuknya mulai pembentukan manusia roh, ciptaan baru itu bertumbuh dalam kita. Dari pihak Tuhan dia udah kasih. Tapi dari pihak kita kasih nggak itu ciptaan baru bertumbuh menjadi fokus kehidupan kita, atau kita masih udak-udak di manusia lama kita yang banyak penyakit, yang banyak pola dosa, yang salah melulu, yang disalahin, yang bereaksi salah, yang responnya nggak sesuai firman, mau taat firman besoknya gagal lagi, mau taat firman besoknya gagal lagi. Kita mau balik ke situ atau kita mau bertekad seperti Yesus berjalan sebagai gunung batu yang kuat dan berjalan menuju pada salib untuk melihat ganti sukacita dan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. So we need to decide. Mau ikut jalannya Tuhan, mau perbarui pikiran kita, mau pakai pikiran Kristus seperti Yesus waktu jadi manusia. Mau menjadi dosa, pikul salib sampai mencucurkan darah. Dan lihat kepada semua kita yang diselamatkan karena kematiannya dia. Mau tekun seperti itu, atau kita mau pelin-pelan di dua dunia. Semakin kamu di kakinya di dua dunia, semakin sakit. Semakin kamu tekad bulat dengan segenap hati berbalik kepada Tuhan. Memandang Yesus dan salibnya. Kalau nggak kuat jatuh di kaki salibnya. Ingat darahnya menetes kamu. Ingat darah yang menyucikan kamu, mengampuni kamu. Akibatnya kamu jadi iba dengan orang yang nyakitin kamu yang juga sedang dalam proses. If you don't do this every day for yourself. Kamu nggak nolong dirimu. How can you nolong orang lain? We cannot give what we don't have. Everybody have to come to the cross. Ke kaki salib Yesus. That's tempat kemenangan itu. And di Matius 25. Saya coba try to close this ya. So nomor 1. Seperti J.K. Chesterton berkata. Sebetulnya problem korupsi semua di dunia problemnya di gereja. Karena kita pun dulu seperti Bapak itu. We all sin. Kita pun koruptor. Kita pun hidupnya gak jujur dengan uang. You understand that? Okay? Siapa yang dari kecil suka menyolong dompet uangnya mami di dompetnya mami? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Angkat kaki. Angkat kaki. Lihat tuh satu keluarga tuh. Keturunan tuh. Isn't it a beautiful sight? Luar biasa loh. Dari mami begini, bapak begini, anak begini. Sesuai derajat usia. Oke? Ngakunya tergantung. Right? Siapa sih yang ngajarin kita nyolong uang mami? Lo mamimu sendiri lo dicolong lo. Kalau maminya sendiri dicolong, di perusahaan bisa nyolong gak? Siapa yang pernah ambil bolpen perusahaan? Bawa pulang. Angkat tangan. Post-it. Block note dibawa pulang. Semua ATK ditagih ke kantor. Angkat tangan. Sejak kapan kamu digaji dengan pembiayaan ATK? Apakah ada dengan HRD kamu dikontrak? Semua gajimu belum termasuk biaya ATK? Nggak ada. Nah, kenapa ATK kantor diambilin? Yang dibawa pulang? Dengan santai dipakai untuk menulis ayat. Pakai bolpen colongan. Itu crazy. Ada di gereja loh. Bukankah ini gereja penuh dengan kasih karunia Tuhan? Ada maling-maling di sini? Halo? Siapa yang bawa pulang isi bolpen dari kantor? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo. Tinggi-tinggi. Kalau kamu gak ngaku, lu pulang tertuduh lu. Mendingan angkat tangan sama-sama saya. Siapa yang suka ngambil barang-barang untuk pekerjaan, untuk nulis, untuk nyatet segala macam. Pakai barangnya kantor. Diambil. Yang dibawa pulang. Yang ditulis pakai bahan untuk tulis di carousel. Angkat tangan dikit-dikit. Nomor 2. Ini pencurian yang tidak kelihatan. Siapa yang pakai fasilitas internet kantor untuk nonton YouTube? Apa yang terjadi dengan si Sukar itu? Angkat tangan dikit-dikit. Jangan ngupil. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo. You see? Apakah memakai internet yang difasilitasikan oleh kantor untuk pekerjaan kantor dipakai untuk nonton film dan berita Metro TV? Apakah itu pencurian? Pencurian bukan? Akuntan? Pencurian enggak? Itu bagaimana nagihnya? Direkonsiliasi sama gaji bulanan bagaimana? Mesti ada pemotongan kan?
Right? Tapi kalau karyawan nuntut BPJS-ku mana? Ini biaya transport mana? Ini biaya nasi kotakku mana? Ini makan siangku mana? And then ditanya sama Tuhan, internetnya satu hari pakainya berapa jam? Kamu berantem sama binimu pakai internet kantor loh. Lu ribut sama ketua sel pakai internet kantor loh. Betul Mbak? Right? Apakah di sini banyak sekali namanya white collar criminal? Anda tahu gak white collar criminal? Itu kriminal yang berjubah, berbaju putih. That's white collar criminal. Kamu gak pakai pisau nusuk orang. Tapi kamu diam-diam mengkorupsikan apa yang bukan milikmu. So saya mau tanya, gereja itu tempat suci apa tempat haram? Tuh kok ketawa. Hebat ya kalian ya, udah berdosa senyum lagi. Hebat. Aduh gatal kepala saya. Bentar, garuk sebentar. Oke, Matius 25 yuk, ayat 31. Aduh Tuhan tolong. Kita kalau did you see, saya mau mulai ibadah tadi dengan kalem lebih tenang. Because aku lagi merasakan itu semua. Matius 25 ayat 31. Dan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam. Katakan bersemayam. Bersemayam itu abiding, remaining. Di atas tahta kemuliaannya. Is he a king? Apakah dia raja? Yes, anak manusia adalah raja karena dia berdiam bersemayam di tahta kemuliaan. You got it ya? Lalu semua bangsa, China, Japan, Arab Saudi, Irak, Syria, Lebanon, Iran, Dubai, Papua, Indonesia, semua bangsa, Australia, Eropa, Prancis, semua berkumpul. Bukankah ini kumpulan gede sekali? Dikumpulkan. Lihat yang itu dikumpulkan atau berkumpul. Berarti kekuasaan otoritasnya ada di mana? Di raja itu, right? Berarti semua bangsa tahu nggak tahu mereka dimiliki raja kan? Dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebelah kiri kambing. Hati-hati yang suka makan sate kambing. Oke, yang kanan domba. Oke, hati-hati dikorbankan jadi lamb chop. Oke, and raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya itu siapa? Domba. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Lihat panggilannya, diberkati Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi pada waktu dunia dijadikan yang ada tuh apa yang sudah ada? The kingdom. Ingat ya, 2 Korintus 5 ayat 20 kita adalah utusan Kristus loh. Kita utusan kerajaan ini loh. Sebab ketika aku lapar, ngomong kiri kanannya, lapar. Seperti jam ini. Kamu memberi aku makan. Katakan pada tetanganya, Yesus lapar. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katakan orang-orang benar. Yang di sebelah kanan, dombanya Yesus adalah orang-orang benar. Yang memberi makan orang lapar. Yang memberi minum orang haus. Yang memberi tumpangan pada orang asing. Yang memberi baju kepada orang yang telanjang. Memberikan obat-obatan, biaya dokter dan mengunjungi di rumah sakit waktu dia sakit. Dan mengunjungi orang-orang di penjara. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Yesus. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Bila manakah kami melihat engkau makan? Kami memberi kau makan, kau haus, kami beri kau minum. Bila manakah
kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan, atau kau telanjang kami memberi engkau pakaian. Bagaimana kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Katakan sama-sama semua jawaban Yesus 2-3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. So saya bertanya pada kalian. This is conclusion, oke? Waktu aku lapar, kau kasih aku makan. Berarti kamu gak makan, makannya dikasih orang itu. Betul? Dikasih Yesus, right? Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Waktu aku orang asing, kamu kasih aku tumpangan. Nah saya mau tanya pada kalian semuanya. Apakah waktu orang itu lapar, kamu kasih dia makan. Waktu orang itu telanjang, kamu kasih dia pakaian. Apakah itu semua cost money? Does it cost money? So what's the message mengenai akhir zaman ini? Bukankah kita sudah masuk ke zaman akhir zaman? Dengan adanya korupsi di seluruh dunia yang gila-gilaan. Yang kita nonton di internet, kita nonton di Instagram. Di negara-negara tertentu begitu ketangkap basah mereka melakukan korupsi. Di tempat on the spot ditembak mati. You know that, right? Sekarang Indonesia lagi dituntut. Mau gak melakukan hukum itu? Kepada kriminal kriminal baju putih, leher putih. Karena gak kelihatan orang ini melakukan kejahatan. Pak Yesus berkata, dengan mamon yang gak jujur, kamu pakai gak untuk kasih aku makan? Dengan mamon yang gak jujur, kamu pakai gak untuk kasih aku pakai baju? Dan mereka bertanya, kau butuh baju, kau butuh makan. Aku kasih kau makan, aku gak lihat engkau. I didn't see you. Aku gak lihat wajahmu. Kamu melihat saudaraku yang paling hina ini, kamu udah lakukan buat aku. Do you know why orang miskin harus ada? Do you know why orang susah selalu ada di sekitar kita? Bukan untuk dibenci, tapi untuk engkau memberkati mereka. By doing that, kamu lakukan kepada Yesus. And Yesus berkata di Matius 6, ada di slide-nya Sony. Di Matius 6 ayat 19. Yesus sendiri ngenes ngomong, jangan kumpulkan harta di bumi di mana ngengat dan karat akan menghancurkannya. Itu kalau uang numpuk 920 miliar di rumahnya Bapak Hakim itu. Kalau dibiarin bertahun-tahun, karena dia udah gak bisa ngitung lagi. Udah di luar batas otak dia tuh. Saya mau tanya, bisa bulukan gak? Bisa dimakan rayap gak di rumahnya? Hancur. Dan seperti orang kaya muda di Lukas 12. Aku akan bangun lumbung yang baru. Begitu banyak hasilku, tanahku semuanya. Dan aku akan bisa, hei jiwa, kamu bisa makan enak, senang-senang, minum foya-foya. Dan Yesus langsung intersepsi. Lukas 12 ayat 20. Kalau nyawamu diambil aku hari ini. Untuk siapa harta itu semua? Kau bodoh. Yesus tidak memanggil kau hambaku yang baik. Yang diberkati. Bodoh kamu. Bodoh gak orang itu? Di Matius yang ke-6 ayat 19. Yesus berkata, kalau kamu ngumpulin semua di bumi. Ngengat karat udah pasti dan pasti dicuri. Dicuri gak sama KPK? Kemudian KPK dipertanyakan kan, itu uangnya ditaruh mana? Habis disita-sita semua dimanain uangnya? Mesti dipakai dong, bayar utang IMF, World Bank. Betul apa tidak? Bantu dong proyeknya Jokowi bikin infrastruktur, bikin jalan, bikin airport baru. Kemana uangnya? Nah kenapa kok bodoh? Sebab akan hancur, makanya bodoh. So bagaimana kamu supaya kamu pintar? Matius 6 ayat 20. Tetapi kalau engkau memberikan kepada orang saudaraku yang hina, baju, makanan, tempat tinggal, mau kasih satu kamar aja mau tinggal sama kamu kok susah amat sih. Kamu kasih tempat tinggal, kamu kasih tempat hidup. Kamu yang kunjungi saudaraku yang paling hina yang ada di penjara saat ini. You know Yesus gak malu loh menyamakan dirinya sama orang-orang berdosa sama orang-orang jahat loh. Yesus gak malu. Anda ikutin tuh Instagramnya dari Johnny Cheng tuh. Yang mukanya semuanya orang Chinese Amerika. Semuanya tato semua tuh. Dia 13 tahun di penjara tuh. Dia gak pernah mimpi dia akan balik ke penjara. But he did.
Tapi kali ini dia kembali untuk menjadi saksi Kristus. Dan dia jadi pelayan pendamaian bagi banyak orang-orang. Di saat orang yang akan dihukum mati, beda. Gak bisa kebaktian bersama-sama. Dan di saat orang yang melakukan korupsi 20 tahunan hukuman. Dan di saat yang orang-orang yang bisa lepas dalam 3-4 tahun. Dia bilang, I never dreamt that I will go back to the prison. Until I know that I come as the messenger, as the ambassador of Jesus Christ. Dari tempat terhina menjadi tempat termulia. Kenapa kita menolong orang yang hina? Saudaranya Yesus yang hina. Sebab suatu hari mereka akan diubah Tuhan melihat kebaikan Yesus melalui kamu. Dan mereka akan dipindahkan Tuhan menjadi orang yang dimuliakan Tuhan. That's the purpose of a church. Uang. Semakin tinggi uang kamu. The more you receive, the more you increase your giving. Semakin banyak kamu terima, semakin meningkat pemberian kamu. Bukan semakin meningkat standar hidup kamu. Dan membuat iri dan gak mau kalah sama tetangga kamu. Kalau tetanggaku punya BMW, tetanggaku pindah ke apartemen 3 bedroom, aku juga mesti pindah. No, that was not the purpose. That was not the purpose. Untuk hidup dengan rasa cukup, itu a great gain. Keuntungan besar. So kalau engkau Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Sorga ngengat dan karat tidak merusak dan gak ada pencuri bisa masuk. Karena di ayat 24. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 21. Nah dengar baik-baik. Ayat 24, kamu gak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Gak bisa. Listen to me. Kenapa saya mengajar ini, saya semakin terenyuh hati saya. Dan di tengah-tengah tekanan hidup saya sebagai leader dari gereja. Dengan banyak kecelakaan yang terjadi di balik. This teaching just come in time. Karena dalam tengah problem yang kamu butuh, yang saya butuh, I want to be close to God. Karena gak ada yang bisa nolong saya kecuali Tuhan. Nobody can comfort me, only Jesus can. Kalau bisa diubah kejadiannya, kalau bisa diubah waktunya, why not? But we cannot. Ternyata semakin saya mengajar ini, semakin saya memberi. Hari Selasa besok saya akan ketemu sama misionari Amerika. Tahun 1950, mami papinya dari Amerika Serikat pindah ke Papua. Di Intan Jaya. Untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa Indonesia ke bahasa Moni. Dan sampai hari ini 12 pasal perjanjian lama belum kelar di bahasa Moni. Karena semuanya buta huruf. Mereka cuma bisa ngomong tapi nggak bisa nulis. Bahasa aslinya pun nggak bisa nulis. Dan mereka kemudian si John Catt, ini misionarinya yang saya akan ketemu, penterjemah Alkitab. We need to distribute help with these people. Karena tanpa diterjemahkan Alkitab ke bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa selamat? Alkitab pertama kali diterjemahkan kan pakai bahasa Jerman oleh Martin Luther. Zaman transformasi itu. So di waktu itu dia 2 tahun ada di Papua. So dia ngomong bahasa Moni lancar. Dia ngomong bahasa Indonesia lancar. And then dia keluar, dia balik ke Amerika untuk kuliah, menikah. Balik lagi tahun 1977 sampai hari ini. Dia tinggal di Intan Jaya. Tempat yang tidak ada internet. Dia harus turun ke daratan untuk bisa ngomong sama saya di telepon. He want to lay his life down. Untuk melihat jiwa-jiwa Papua Moni bisa mendengar kabar baik. Itu saudara kita paling hina. Semakin kita memberi, semakin hati kita cinta Tuhan. Sebab kemana hatimu, kemana uang yang gak jujur itu, ke situ hatimu berada. Do you want to be close to God when you are in problem? You give. Give back apa yang milik Tuhan. Semakin kamu akrab sama Tuhan, semakin tenang, semakin damai. Jangan semakin dipegang uangnya karena takut kurang, karena takut gak cukup. Let go. Open your cleanse. Buka cengkeraman tanganmu. And lakukan kepada Yesus apa yang Yesus minta. Supaya kamu bikin dia senang. Correct? Kalau kamu kasih kado pada orang yang kamu cintai. Orang yang suka, orang yang senang kan? And let's please God. Mari kita senangkan Tuhan. And when you do that. Ayat 24. Pasti kamu akan diselamatkan. Gak mungkin kamu cinta Mamon. Pasti kamu cinta Yesus. And when you cinta Yesus. Kamu bisa cinta satu sama lain. Kita gak bisa mengasihi sesama tanpa ada sumber cinta Yesus yang terus mengisi. Dan salah satu daripada cara yang paling tepat. Dan ini tanda akhir zaman. Minggu depan saya bagikan ya. Because minggu depan adalah Pentakosta.
Tuhan akan mencurahkan Pentakosta yang luar biasa kembali. Tapi sementara ini di mana-mana kita dengarin ada Asbury Revival. Anda pernah dengar Asbury Revival di kampus, sekolah kitab yang non-stop 24 jam gak pernah berhenti puji-pujian terus, right? Dari situ nyebar ke semua kampus-kampus di Amerika. So apakah ada revival kecil-kecil? Yes, itu times of refreshing. Kisah Rasul 3 ayat 19-20. Kalau kamu bertobat dan berbalik kepadaku, dosamu ku ampuni, maka times of refreshing. Bahasa Inggrisnya, atau waktu kelegaan ku berikan padamu. Kita semua butuh fresh refreshing dari Holy Spirit. Kalau enggak kuat menghadapi tantangan tekanan hidup, enggak kuat. We need the fresh anointing. Kita butuh Roh Kudus yang baru, kita butuh percikan yang baru, urapan baru, hadirat yang baru to give us kelegaan. Di tengah-tengah banyak tekanan hidup, what you need is visitasi Roh Kudus. Dan kalau engkau setia setiap hari menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, bukan 5 gadis yang bodoh. Dan saya renungkan kembali tadi pagi. Sampai saya disasak rambutnya. Dan saya dengerin kembali, I'm listening to the Bible. 10-10-nya semua adalah perawan, betul? So semuanya orang Kristen gak? Orang suci enggak? Bukan orang murtad loh. Dia not backslidden. 10 perawan. Hidup suci, hidup kudus. 5 bijaksana, 5 enggak bijaksana. And isunya uang. Bagaimana pakai uang? Yang bijaksana, dia simpen minyak. Sambil menanti kedatangannya Raja kita, Yesus kita. And you know, kedatangan Yesus, Anda mesti baca di Matius 24-25, minggu depan saya bagikan. Right? Matius 24-25, bagaimana kedatangan Yesus? Bukankah seperti pencuri? So, berarti Yesus akan datang dalam waktu yang kita gak duga-duga. Dalam kondisi kita lagi gak siap. Betul dong, kalau enggak dia gak akan mungkin masuk mencuri. Right? Dia tahu jam berapa kita gak ada di rumah. Dia tahu jam berapa kita ketiduran. Dia tahu semua. Makanya dia bisa nyolong. In the time of not opportune time, bukan waktu yang enak, bukan waktu yang convenient, dia datang seperti maling. Berarti kita bisa nggak kelewatan? Yes, dia udah lewat, dia udah datang, kamu nggak lihat tuh. Yang 5 bijaksana, dia pakai uangnya untuk spiritual discipline, untuk hidup kudus, untuk hidup bersekutu, untuk hidup bersama-sama. They spend money wisely. Untuk melakukan dekat dengan Tuhan, di mana hatimu di situ hartamu. Dia pakai uangnya untuk stok minyak itu. Dan yang tidak punya minyak, pada waktu sangkakala berbunyi, buru-buru dia minta minyaknya. Sangkakala udah berbunyi, bagaimana mau ngisi minyaknya? Dan minyak itu bukan urapan ya, karena urapan tidak bisa dibeli pakai uang. Simon orang sihir mau beli dari Petrus. Petrus berkata, "Nyak kau iblis. Kau pikir kau bisa beli uang dengan Roh Kudus ini?" Gak bisa. It's how you use the money. Dunia sudah menunjukkan semua problem di dunia karena gerejanya tidak berfungsi. The church pun tidak mengembalikan milik Tuhan. The church pun pencuri-pencuri, penipu-penipu. Bukankah Yesus berkata, bangsa Israel kau menipu aku? Bagaimana aku menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan kasih. Kau tahan semua. Begitu banyak yang dapat kau uruskan. Kalau tidak ada kemiskinan, gak mungkin ada korupsi di dunia. Halo? Apa sih korupsi itu? Orang kaya mau melanggar. Yang problem yang punya uang. Itu yang nyogok yang problem. Supaya orang sederhana, yang pendidikan sederhana, gelarnya cuma PNS, disuruh muter ke hukum kan? Betul apa tidak? The problem yang punya uang dong. Dan saya mau tanya, bukankah yang punya uang yang ada di gereja? Yang kalian berkata aku diberkati Tuhan karena aku kaya raya. Saya mengundang kita semua bertobat. Jangan pikir kamu bukan seperti hakim bekas itu, bekas hakim itu. No, I think we just as evil. Karena kita tahan apa yang milik Tuhan, kita gak mau kasih. Dan satu hamba Tuhan yang luar biasa, pendiri daripada the best financial teacher namanya Larry Burkett. Dan dia berkata aku gak mau mati loh. Dan dia ngomong seperti ini dia berhak ya. Karena dia kena kanker. Dan sampai hari ini masih bisa hidup. Dan dia bilang kenapa ya kok aku diizinkan hidup kok teman-temanku pada mati ya karena kanker ya.
Dan dia bilang, Tuhan engkau kasih aku waktu ya untuk persiapkan diriku. Aku enggak mau mati di depanmu. Dan aku berkata setelah 1:20. Aku enggak mau sama sekali. Aku takut Tuhan. My greatest fear in life is standing before the Lord and hearing Him say, I had so much more for you but you held on too tightly. Aku enggak mau bisa ngomong di depanmu Tuhan. My greatest fear, ini sampai sakit kanker loh. Ya. Aku enggak mau berdiri di depanmu. Dan aku dengar engkau berbicara. Aku sebetulnya punya perkara besar yang banyak. Aku mau kasih ke kamu lebih banyak. Tapi aku gak bisa lepasin karena kau pegang yang sudah ada sama ini. Kau tidak mau lepasin sama sekali. Pada hari kematian, that will be your conversation antara kamu dan Tuhan. Itulah pembicaraanmu dengan Tuhan. Tuhan gak akan bikin akuntansi berapa jiwa kau bawa ke gereja. Berapa orang yang kau kasih Injil. Gak ada orang bisa bertobat tanpa Roh Kudus. Bukan tanpa engkau. But what will you do? Saya berdoa, doanya Larry Burkett menjadi doanya kalian. When we obediently follow biblical financial principle, giving become our highest priority. Memberi menjadi prioritas tertinggi. Karena Allah lah El Shaddai. Allah adalah Jehovah Jireh. The God yang supply our needs in an unexpected way and allow us to give more generously. Katakan sama-sama Kisah Rasul 20 ayat 35. Buka Alkitabnya kan. Saya mau Anda tandai Alkitabmu. Semua kejahatan akarnya di sini. Dengan mamon yang gak jujur. Orang yang merasa baik-baik gak berarti kamu beres ya. Please lah. Tuhan tahu hati kita. Kisah Rasul 20 ayat 35. Let's live with the joy of giving. Katakan sama-sama, giving adalah antidote, obat yang mematikan kekuatan cinta mamon. Kalau Anda memberi itu kekuatan nafsu cinta mamon akan mati. Okay? Anda mau tahu kalau kita cinta mamon gampang, kelakuan kita kasar. Kita sirik sama orang, kita snappy. Kita menghakiminya gampang sekali. Apalagi dalam posisi uangnya lagi sedang makmur. That will be for next week. Ayat 35. Katakan sama-sama 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini Rasul Paulus kepada Timotius dan jemaat di Efesus 2. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Mengingat perkataan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. So siapa yang ngomong ini? Perkataan siapa ini yang kita mau baca? Yesus. Apa kata Yesus? Sebab ia sendiri telah mengatakan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada there's joy in giving. There is joy in giving. Supaya Anda bisa merdeka dari pola pikir melarat, kurang apa-apa kurang. The more you give, the more you receive. Ada amin? Tundukkan kepala.